Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu semalam di saat kami beristirahat. Dan kalau pagi hari ini kami boleh bangun, itu semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau beranugerah bagi setiap kami. Dan pagi ini kami rindu memulai hari kami dengan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami siap untuk merenungkan bahkan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita dari Imamat pasal 7 dan yang menjadi fokus kita ada di ayat 36b. Demikian firman Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Saudara, mungkin kita pernah mendengar istilah aturan dibuat untuk dilanggar. Ini istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. Entah apakah ini adalah guyonan atau bukan, namun itulah fenomena yang terjadi. Melanggar aturan seakan sudah menjadi hobi turun-temurun. Celakanya, para pelanggar aturan itu justru tidak jarang adalah si pembuat aturan itu sendiri. Psikolog Universitas Gadjah Mada, Kunchoro, memandang hal ini terjadi karena pola kebiasaan masyarakat kita yang cenderung pelupa dan pemaaf. Saudara, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang pemaaf. Mazmur 86 ayat 5 berkata, "Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Namun sekalipun demikian, kita tidak boleh sembarangan melanggar aturan, ketetapan, dan perintah yang Tuhan berikan. Kita harus tetap tunduk dan taat pada aturan-aturan Tuhan. Pesan yang sama Tuhan sampaikan kepada Musa. Di dalam Imamat 7 di bagian akhir, Tuhan menegaskan kepada Musa agar semua aturan yang telah ditetapkan haruslah sungguh-sungguh diperhatikan dan dilakukan. Bukan saja oleh Harun dan anak-anaknya, tetapi seluruh umat Israel. Mereka harus melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Karena hanya dengan jalan itulah mereka dapat berkenan di hadapan Allah. Mereka dapat menjadi bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Syukur kepada Allah bahwa semua aturan dan ketetapan korban itu telah disempurnakan oleh Allah sendiri di dalam pribadi Kristus. Karena kematian Kristus, kita kemudian disucikan dan dibenarkan, sehingga hari ini kita dapat beribadah secara langsung kepada Allah yang hidup, seperti yang dicatat di dalam Ibrani 9 ayat 14. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menghargai dan memaknai anugerah yang berharga itu dengan hidup seturut kehendak-Nya? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh menghargai dan memaknai anugerah yang berharga yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Walaupun mungkin kadang kami bertanya-tanya apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Walaupun mungkin kami meragukan atau mungkin kami juga terkadang protes dengan apa yang menjadi tuntunan-Mu dalam hidup kami. Tapi biarlah kami mau belajar untuk tunduk kepadamu Tuhan dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalankan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat ini. Tuhan Yesus memberkati.